Kisah mengerikan pelet Kalimantan. Wanita ini rela pakai pelet demi nikahi bos sawit. Tapi, saat peletnya gagal, wajahnya berubah mengerikan. Mampukah sang istri menyelamatkan suaminya dari kutukan pangkanang? Susanti menyeka keringat yang membasahi pelipisnya dengan punggung tangan. Matahari siang di pedalaman Kalimantan terasa membakar kulit, menembus celah-celah dedaunan rimbun yang seharusnya menjadi naungan. Ia sedang mencabut gulma di antara pohon karet yang berbaris rapi di kebun kecil milik keluarganya. Aroma getah karet yang khas bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan suasana yang sudah akrab baginya sejak kecil. Namun, hari ini, aroma itu terasa hambar. Semua yang ia lihat dan ia rasakan terasa membosankan. 20 tahun hidup di desa yang sama, dengan rutinitas yang sama, telah membuat jiwa muda Susanti merasa terpenjara. Setiap hari adalah pengulangan. Bangun pagi, membantu orang tua di kebun, memasak, dan tidur. Kehidupannya tak ubahnya aliran sungai yang tenang, tidak pernah berubah arah, tidak pernah melaju deras. Ia mendambakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa mengeluarkan dirinya dari lingkaran tak berujung ini. Di kejauhan, sebuah truk besar berwarna merah melintas di jalanan utama desa, meninggalkan jejak debu tebal di belakangnya. Itu adalah truk pengangkut kelapa sawit milik Rahmat, pengusaha kaya yang baru beberapa tahun terakhir datang ke desa mereka. Kedatangan Rahmat membawa perubahan besar. Lahan-lahan kosong yang dulu terbengkalai kini berubah menjadi perkebunan sawit yang luas. Rumahnya yang megah dan mobilnya yang mewah menjadi pemandangan baru yang mencolok di antara rumah-rumah panggung kayu sederhana milik warga. Rahmat adalah sosok yang diidam-idamkan oleh banyak gadis di desa. Ia tampan, berwibawa, dan yang paling penting, kaya raya. Namun, Rahmat bukanlah pria lajang. Ia datang bersama istrinya, Riswati, dan seorang anak laki-laki. Susanti tahu itu, tetapi fakta itu tidak menghentikan impiannya. Ia percaya, dengan Rahmat, ia bisa memiliki kehidupan yang diimpikannya, jauh dari lumpur dan getah karet yang lengket. Malam harinya, di dalam rumah panggungnya yang sederhana, Susanti duduk merenung di depan cermin yang buram. Ibunya, yang sedang menyisir rambut di sisi lain ruangan, tiba-tiba memulai percakapan yang sudah sering ia dengar. Susanti, usiamu sudah genap 20 tahun. Sudah saatnya kamu menikah. Bapakmu sudah menyiapkan calon dari desa sebelah. Dia pekerja keras, tidak kaya, tapi bisa menjamin makanmu setiap hari, ujar sang ibu dengan nada penuh harapan. Susanti hanya diam. Ia menolak gagasan itu. Menikah dengan pria seperti itu sama saja dengan mengubur mimpinya dalam-dalam. Ia akan tetap berada di desa ini, menjalani kehidupan yang sama seperti yang dijalani ibunya. Aku tidak mau, Ibu, jawab Susanti pelan. Aku ingin hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik itu bagaimana? Di desa ini, semua laki-laki sama saja. Kita hidup sederhana, tapi kita punya ketenangan. Kamu mau mencari apa lagi? Sang ibu menanggapi dengan sedikit kesal. Kata-kata ibunya terasa seperti cambuk. Susanti merasa tidak dimengerti. Ia bangkit dan berjalan keluar, meninggalkan ibunya yang masih menghela napas panjang. Di bawah cahaya rembulan yang redup, Susanti menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia merasa sendirian, seolah-olah ia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki ambisi sebesar itu. Esok harinya, Susanti kembali ke kebun. Hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Saat ia beristirahat di bawah pohon rindang, ia melihat Riswati, istri Rahmat, berjalan melewatinya. Riswati terlihat cantik dan anggun, dengan senyum ramah yang selalu menghiasi wajahnya. Ia menyapa Susanti dengan sopan, dan Susanti membalasnya dengan senyum kaku. Susanti merasakan gelombang kecemburuan yang kuat. Ia iri pada Riswati, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kebahagiaan yang terpancar darinya. Pada saat itulah, sebuah pikiran nekat melintas di benaknya. Ia tidak akan menyerah pada nasib. Ia akan mencari cara, apapun caranya, untuk mendapatkan kehidupan yang ia dambakan. Desakan orang tuanya, kenyataan hidupnya, dan pemandangan Riswati yang bahagia seolah menjadi bahan bakar yang membakar tekadnya. Ia tidak peduli jika harus menempuh jalan yang gelap. Yang ia inginkan hanyalah keluar dari kehidupannya yang membosankan ini. Keputusan sudah bulat. Susanti tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang nasib. Ia akan berjuang, meski harus menempuh jalan yang tidak biasa.
Setelah membulatkan tekad, Susanti mulai mencari informasi tentang ilmu pelet yang disebut pangkanang. Ia bertanya kepada para tetua, namun mereka selalu menghindar dan memberikan nasihat agar ia tidak bermain-main dengan hal gaib. Menurut mereka, pangkanang adalah ilmu hitam yang kuat dan memiliki risiko besar. Tidak menyerah, Susanti akhirnya menemukan petunjuk dari seorang kakek tua yang bekerja di kebun karetnya. Kakek itu, yang sudah lama tinggal di desa tersebut, memberitahu Susanti bahwa ada seorang dukun sakti di pelosok hutan yang menguasai ilmu pangkanang. Dukun itu dikenal sebagai Ki Gede. Kakek tua itu memperingatkan Susanti bahwa Ki Gede bukanlah dukun biasa. Ia sering mengambil bayaran yang aneh dan tidak terduga. Pagi buta, sebelum matahari terbit, Susanti meninggalkan rumahnya secara diam-diam. Ia membawa bekal seadanya dan sebilah parang untuk melindungi diri. Perjalanan menuju tempat Ki Gede tidaklah mudah. Ia harus menembus hutan lebat, menyeberangi sungai kecil, dan mendaki bukit terjal. Selama perjalanan, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seolah-olah ada yang memperingatkannya untuk kembali. Namun, tekadnya sudah terlalu kuat untuk goyah. Setelah berjalan selama hampir setengah hari, ia sampai di sebuah gubuk reot yang terletak di bawah pohon beringin raksasa. Pohon itu terlihat sangat tua dan angker, dengan akar-akar yang menjulur ke segala arah seperti cengkeraman tangan raksasa. Di depan gubuk itu, Susanti melihat Ki Gede. Ia adalah seorang pria tua berjanggut panjang dan berambut putih, matanya tampak tajam dan penuh misteri. "Aku tahu mengapa kamu datang ke sini, Nak," kata Ki Gede dengan suara serak, seolah-olah bisa membaca pikiran Susanti. "Kamu ingin mendapatkan pangkanang." Susanti mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Aku ingin mendapatkan hati Rahmat." Ki Gede menatapnya lama. Ia kemudian menjelaskan tentang ilmu pangkanang. Pangkanang bukanlah pelet biasa. Ia mengikat jiwa dan raga seseorang. Efeknya sangat kuat, tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Namun, ada konsekuensinya. Jika pelet ini gagal, atau jika ada yang bisa mematahkannya, maka kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Wajahmu akan menua, akalmu akan hilang, dan kamu akan hidup dalam kehampaan. Peringatan itu membuat Susanti merasa takut. Namun, di saat yang sama, ia melihat bayangan Riswati yang bahagia dan Rahmat yang kaya. Perasaan iri dan ambisi yang membara berhasil mengalahkan rasa takutnya. "Aku siap, Ki," jawab Susanti dengan suara mantap. "Aku akan mengambil risiko itu." Ki Gede tersenyum tipis. "Baiklah. Ambil 3 helai rambut Rahmat dan campurkan dengan tanah kuburan yang baru. Datanglah lagi kemari malam purnama." Mendapatkan 3 helai rambut Rahmat adalah tantangan baru bagi Susanti. Ia harus mencari cara agar bisa masuk ke rumah mewah Rahmat tanpa dicurigai. Beberapa hari kemudian, Susanti datang ke rumah Rahmat, berpura-pura menjual buah-buahan dari kebunnya. Riswati yang ramah mempersilakan Susanti masuk. Ketika Riswati lengah, Susanti menyelinap ke kamar Rahmat. Ia menemukan sikat rambut di atas meja rias dan dengan cepat mengambil beberapa helai rambut yang tersisa di sikat itu. Setelah mendapatkan rambut Rahmat, Susanti pergi ke pemakaman desa saat senja. Dengan perasaan ngeri, ia menggali sedikit tanah dari salah satu kuburan yang baru. Malam purnama tiba, dan Susanti kembali ke gubuk Ki Gede. Di sana, mereka melakukan ritual pelet yang mengerikan. Ki Gede merapalkan mantra-mantra kuno, sementara Susanti harus membayangkan wajah Rahmat dengan sangat kuat. Ia membayangkan Rahmat meninggalkan Riswati dan memilih dirinya. Ia membayangkan hidup mewah yang akan ia dapatkan. Ritual itu selesai saat ayam jantan berkokok. Ki Gede memberikan Susanti sebuah bungkusan kecil berisi ramuan yang harus ia berikan kepada Rahmat. Siramkan ramuan ini di depan pintu rumahnya saat ia sedang tidur. "Besok, dia akan datang mencarimu," bisik Ki Gede. Susanti menerima bungkusan itu, hatinya dipenuhi campuran antara ketakutan dan harapan yang begitu besar. Ia tidak bisa kembali sekarang. Jalan yang ia pilih sudah terlalu jauh untuk disesali. Susanti melaksanakan ritual terakhir sesuai petunjuk Ki Gede. Di tengah kegelapan malam, ia menyelinap ke dekat rumah Rahmat yang megah. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan bubuk pelet itu di depan pintu utama. Angin malam membawa bubuk itu, seolah-olah menjadi saksi bisu dari perbuatan nekat Susanti. Ia segera bersembunyi di balik semak-semak,
menunggu fajar tiba. Hatinya berdebar antara harapan dan ketakutan yang tak terkendali. Keesokan harinya, Susanti kembali ke kebunnya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, ia tidak bisa fokus. Setiap suara motor atau mobil yang lewat membuat jantungnya berdebar kencang. Ia menunggu, dan penantiannya tidak sia-sia. Menjelang siang, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di pinggir jalan dekat kebunnya. Jendela mobil terbuka, dan Rahmat keluar dari sana. Susanti pura-pura terkejut. "Tuan Rahmat, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara dibuat-buat ramah. Rahmat berjalan mendekat. Wajahnya terlihat berbeda. Senyumnya tidak seperti biasanya. Ada aura aneh yang terpancar dari matanya. Ia menatap Susanti dengan tatapan yang intens, seolah-olah baru pertama kali melihatnya. "Saya tidak tahu mengapa, tapi saya terus memikirkan kamu, Susanti," katanya. Suaranya terdengar lembut dan sedikit linglung. Susanti menahan senyum puasnya. "Apa yang Tuan Rahmat katakan? Kita hampir tidak pernah bicara sebelumnya." "Saya tahu, tapi entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang menarik saya ke arahmu. Kamu sangat menarik." Sejak hari itu, Rahmat mulai sering datang ke kebun Susanti. Ia membawa makanan, minuman, dan bahkan membantunya mencabut gulma, sebuah pemandangan yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di desa itu. Warga desa mulai bergosip. Mereka heran melihat pengusaha sawit yang kaya raya itu tiba-tiba jatuh cinta pada gadis desa biasa seperti Susanti. Di sisi lain, Riswati merasa ada yang tidak beres. Sikap suaminya berubah drastis. Rahmat yang biasanya pulang ke rumah tepat waktu kini sering pulang larut malam. Rahmat yang tadinya selalu hangat dan penuh kasih sayang kini menjadi dingin dan sering menghindar. Ketika Riswati mencoba bertanya, Rahmat hanya menjawab dengan ketus, "Jangan mencampuri urusan saya." Suatu malam, Riswati mendengar Rahmat bergumam dalam tidurnya. Nama yang disebutnya adalah nama Susanti. Hati Riswati hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu siapa Susanti, tetapi ia tahu bahwa nama itu adalah penyebab semua perubahan yang terjadi. Riswati mencoba mencari tahu siapa Susanti, dan akhirnya ia menemukan kenyataan pahit itu. Semua orang di desa membicarakan hubungan Rahmat dan Susanti. Riswati mencoba berbicara baik-baik dengan Rahmat. "Mas, apa yang terjadi? Kamu bukan lagi Rahmat yang aku kenal. Siapa Susanti?" "Jangan sebut nama itu," jawab Rahmat dingin. "Dia tidak ada hubungannya dengan kamu." Puncak dari kehancuran hati Riswati terjadi ketika Rahmat pulang dengan membawa surat-surat penting. Ia menyuruh Riswati untuk berkemas. "Saya mau kamu dan anak kita pulang ke Jawa," katanya tanpa ekspresi. Riswati terkejut. "Pulang ke Jawa? Kenapa? Ada apa, Mas?" "Saya ingin bercerai. Saya tidak bisa lagi hidup dengan kamu. Saya sudah jatuh cinta dengan Susanti." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk jantung Riswati. Air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa percaya bahwa suaminya, pria yang ia cintai dan ia percayai, bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. Dengan hati yang remuk redam, Riswati mengemasi barang-barangnya. Anaknya yang masih kecil tidak mengerti apa yang terjadi, hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan bingung. Tanpa perpisahan yang hangat, tanpa penjelasan yang memuaskan, Riswati dan anaknya meninggalkan rumah mewah itu, dan juga meninggalkan Rahmat yang telah berubah menjadi orang asing. Pagi itu, Riswati pergi dengan hati yang dipenuhi pertanyaan, luka, dan kepedihan yang mendalam. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan mencari jawaban atas semua keanehan ini. Perjalanan pulang ke Jawa terasa begitu panjang dan berat bagi Riswati. Setiap ayunan kapal, setiap hembusan angin laut, seolah menambah beban di hatinya yang hancur. Anaknya, yang masih polos, terus bertanya mengapa ayah mereka tidak ikut dan mengapa mereka harus meninggalkan rumah yang indah. Riswati hanya bisa memeluk anaknya erat, berusaha menyembunyikan air matanya yang terus mengalir. Ia tidak sanggup menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan ia sendiri pun tidak punya jawaban. Setibanya di kampung halaman, sambutan hangat dari keluarganya sedikit melegakan hatinya yang lara. Namun, mereka juga dipenuhi pertanyaan. Riswati tidak berani menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia dan Rahmat sedang ada masalah, dan ia memutuskan untuk kembali ke Jawa sementara waktu. Ibunya,
yang melihat Riswati tampak begitu kurus dan tidak bersemangat, terus mendesaknya untuk menceritakan semua. Suatu malam, saat Riswati sedang duduk di teras rumah, ia didatangi oleh seorang tetangga tua bernama Buminah. Buminah adalah wanita yang dikenal bijaksana dan sering dimintai nasihat oleh banyak orang. Melihat wajah Riswati yang penuh kesedihan, Buminah duduk di sampingnya. "Nak, saya tahu kamu sedang ada masalah berat. Jangan dipendam sendiri. Kalau kamu mau cerita, saya siap mendengarkan." Akhirnya, Riswati menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang perubahan sikap Rahmat yang mendadak, tentang nama Susanti yang terus disebutnya, dan tentang pengusiran kejam yang ia terima. Buminah mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Setelah Riswati selesai bercerita, Buminah terdiam sejenak. "Sepertinya ini bukan masalah biasa, Nak," kata Buminah dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang mengikat suamimu. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata." Buminah kemudian menyarankan Riswati untuk menemui seorang kiai yang tinggal di desa sebelah. Beliau orang yang sangat alim dan memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal seperti ini. "Mungkin beliau bisa membantu," ujar Buminah. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya Riswati pergi menemui kiai tersebut. Ia membawa serta anaknya. Kediaman kiai itu sangat sederhana, namun terasa sejuk dan damai. Sang kiai, seorang pria tua dengan sorban putih, menyambut mereka dengan senyum ramah. Riswati kembali menceritakan semua yang terjadi pada Rahmat. Kiai itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Riswati selesai berbicara, Ki itu mengambil tasbihnya dan mulai berdoa. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit merapalkan doa-doa. Riswati menunggunya dengan hati berdebar-debar. Setelah beberapa saat, Kiai itu membuka matanya. Tatapannya menembus Riswati. "Benar, suamimu terkena ilmu pelet. Pelet itu sangat kuat, berasal dari jenis ilmu hitam yang tidak bisa dipatahkan dengan cara biasa," jelas sang kiai dengan suara tenang. Ilmu itu mengunci hatinya, membuatnya hanya bisa melihat satu orang. Hati Riswati terasa sakit, namun ia juga merasa lega karena akhirnya ia tahu apa penyebabnya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai itu kemudian mengambil sebuah botol kecil berisi air. "Air ini sudah saya doakan. Ini adalah penawarnya," katanya sambil menyerahkan botol itu. "Kamu harus kembali ke sana. Carilah waktu di mana suamimu sedang tidak sadar, entah itu saat dia tidur atau sedang mabuk, lalu siramkan air ini ke wajahnya. Air ini akan mematahkan ikatan pelet itu." Kiai itu juga menambahkan peringatan. "Pelet itu akan hilang, tetapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Orang yang mengirim pelet akan merasakan akibatnya. Dan yang terpenting, kamu harus memaafkan suamimu. Ingat, dia adalah korban. Hatinya tidak murni dalam melakukan semua itu." Riswati memegang botol itu dengan erat, seolah-olah itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Ia berterima kasih pada kiai itu dan berpamitan. Kepulangan ke Jawa memang membawa luka, tetapi juga memberikan pencerahan. Dengan tekad yang kembali membara, Riswati tahu ia harus kembali ke Kalimantan untuk menyelamatkan suaminya, bukan dengan amarah, melainkan dengan cinta dan harapan. Riswati kembali ke Kalimantan dengan hati yang berat tapi penuh tekad. Botol kecil berisi air doa dari Kiai ia genggam erat di dalam tasnya, seolah itu adalah jimat yang paling berharga di dunia. Ia tidak pulang ke rumahnya, melainkan singgah di rumah seorang kenalan lama yang tinggal di ujung desa, jauh dari tempat Rahmat dan Susanti tinggal. Ia beralasan ingin kembali ke desa untuk mengurus beberapa dokumen penting. Kenalan itu, seorang ibu tua yang ramah, menyambutnya dengan tangan terbuka tanpa banyak bertanya. Selama beberapa hari, Riswati menyusun rencana. Ia tidak bisa langsung mendatangi Rahmat. Ia tahu Susanti pasti akan curiga dan menghalanginya. Rahmat yang sekarang juga bukan suaminya yang dulu, ia mungkin akan menolaknya mentah-mentah. Oleh karena itu, ia harus mencari celah, menunggu momen yang tepat saat Rahmat lengah dan tidak dijaga oleh Susanti. Dari kejauhan, Riswati mengamati. Ia melihat bagaimana Susanti kini hidup. Gadis desa itu sekarang menempati rumah Rahmat, bertingkah seolah-olah ia adalah nyonya di sana. Ia melihat Susanti keluar masuk mobil mewah, mengenakan pakaian bagus, dan sering belanja ke pasar kota. Pemandangan itu menusuk hati Riswati,
Tapi ia berusaha mengenyahkan rasa sakitnya. Ia harus fokus pada misi utamanya, menyelamatkan Rahmat. Setiap pagi, Riswati bangun lebih awal untuk mengikuti Rahmat secara diam-diam. Ia menyembunyikan dirinya di balik semak-semak atau di balik pohon, mengamati setiap gerak-gerik Rahmat. Ia melihat Rahmat yang kini terlihat lebih murung, tatapannya kosong, dan senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Riswati tahu, jauh di dalam sana, Rahmat yang ia kenal masih ada. Pelet itu hanya menyelimuti jiwanya, bukan menghapusnya. Malam hari, Riswati menyelinap ke dekat rumah Rahmat. Ia melihat bagaimana Susanti memperlakukan suaminya, seolah Rahmat adalah boneka yang hanya bisa menuruti perintahnya. Susanti terus-menerus menempel, tidak pernah membiarkan Rahmat sendirian. Hal ini membuat rencana Riswati sulit dijalankan. Ia tidak bisa menyiramkan air doa jika Susanti selalu ada di dekatnya. Suatu sore, Riswati mendengar kabar dari kenalan lamanya bahwa akan ada pesta kecil di rumah Rahmat untuk merayakan panen kelapa sawit yang melimpah. Nanti malam pasti banyak orang datang. Kamu tidak mau ikut, Riswati? Tanya ibu tua itu. Riswati menggeleng, tetapi di dalam hatinya, ia melihat ini sebagai kesempatan emas. Dalam keramaian, mungkin Susanti akan lengah. Malam itu, Riswati menunggu hingga semua tamu pulang. Ia bersembunyi di balik pohon beringin besar yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Rahmat. Ia melihat Rahmat yang terlihat lelah, berjalan sempoyongan masuk ke dalam rumah. Susanti mengikutinya dari belakang, wajahnya tampak senang. 1 jam berlalu, Riswati mengendap-endap mendekati rumah. Ia menemukan pintu belakang tidak terkunci, mungkin lupa ditutup oleh salah satu pelayan. Dengan jantung berdebar kencang, ia masuk ke dalam rumah yang asing itu. Aromanya berbeda, perabotan di sana juga berbeda, semua terasa asing baginya. Ia berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara. Ia menemukan kamar Rahmat yang berada di lantai atas. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat Rahmat sudah terlelap di atas kasur. Susanti juga tidur di sampingnya. Riswati ragu. Ia harus mendekat, namun takut Susanti akan terbangun. Keraguan itu ia tepis. Ia harus berhasil malam ini, atau tidak sama sekali. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ia menarik napas panjang, memegang botol air doa itu erat-erat. Ia tahu, langkah yang akan ia ambil ini akan mengubah segalanya, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jantung Riswati berdegup kencang, suaranya terasa menggema di telinganya sendiri. Malam itu terasa dingin, namun keringat dingin membasahi punggungnya. Ia melangkahkan kakinya perlahan, tanpa suara, masuk ke dalam kamar tidur yang luas. Rahmat terbaring di kasur, tidurnya terlihat pulas. Di sampingnya, Susanti juga terlelap, napasnya terdengar teratur. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu, satu-satunya celah untuk menjalankan misinya. Dengan sangat hati-hati, Riswati mendekati sisi tempat tidur Rahmat. Matanya tertuju pada wajah suaminya. Ia melihat wajah yang sama, namun terasa asing. Ada ekspresi kosong yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tangan Riswati gemetar saat ia mengeluarkan botol kecil dari dalam tas. Ia membuka tutupnya, dan aroma air doa yang wangi menyebar pelan di ruangan. Riswati menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati. "Maafkan aku, Mas," bisiknya lirih, sebelum menuangkan sedikit air dari botol ke telapak tangannya. Ia kemudian memercikkan air itu ke wajah Rahmat. Percikan air itu seolah-olah menyengat. Rahmat tersentak bangun dengan mata melotot. Ia terbatuk-batuk, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Matanya yang sebelumnya kosong kini dipenuhi kebingungan, seolah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. "Riswati?" gumam Rahmat. Suaranya terdengar serak. Ia memandang Riswati dengan tatapan tidak percaya, seolah ia baru melihat hantu. Saat itu juga, Susanti terbangun. Ia terlonjak kaget melihat Riswati berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya yang tadinya tenang langsung berubah menjadi panik. "Apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Susanti, suaranya melengking. Rahmat menatap Susanti, lalu menoleh ke Riswati. Matanya berkedip-kedip, mencoba memproses apa yang terjadi. Semua ingatan yang selama ini terhapus oleh pelet kembali berkelebatan di benaknya. Ingatan tentang Riswati dan anaknya, tentang kebahagiaan mereka, tentang bagaimana ia tiba-tiba mengusir mereka,
dan tentang perasaannya yang aneh terhadap Susanti. Apa yang sudah terjadi? Rahmat bertanya, tidak hanya kepada Riswati, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia memegang kepalanya, terasa pusing dan bingung. Dia yang sudah datang, Mas? Teriak Susanti lagi, menunjuk Riswati dengan jari bergetar. Dia yang melakukan sesuatu. Rahmat menggelengkan kepalanya. Ia kini melihat Susanti dengan tatapan yang berbeda. Di matanya, Susanti bukan lagi wanita yang menarik, melainkan seorang asing yang mengerikan. Ia merasakan gelombang penyesalan yang luar biasa, seolah-olah ia telah melakukan dosa besar. Riswati tidak menjawab, ia hanya menatap Rahmat dengan penuh harap. Ia ingin melihat Rahmat yang asli, Rahmat yang ia cintai, kembali. Kamu pergi dari sini. Rahmat tiba-tiba berteriak pada Susanti. Suaranya penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Susanti terkejut. Ia tidak menyangka Rahmat akan berbicara seperti itu. Mas, ini aku, Susanti. Kenapa kamu begitu? Rahmat bangkit dari tempat tidur. Kamu bukan siapa-siapa bagiku. Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Kenapa kamu ada di sini? Susanti kini merasa takut. Wajah Rahmat yang marah membuatnya gemetar. Ia tidak bisa mengerti mengapa peletnya tiba-tiba gagal. Ia memandang Riswati dengan tatapan penuh kebencian. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu tidak bisa kembali. Kamu harus menceraikannya. Susanti berteriak histeris. Suaranya menggoncang seisi ruangan. Namun, teriakan Susanti tidak lagi memiliki pengaruh. Di mata Rahmat, mantra pelet itu sudah terputus. Ia kini sadar, sepenuhnya sadar akan khilafan yang ia lakukan. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa jatuh cinta pada Susanti, yang ia ingat hanyalah rasa sakit dan kebingungan. Kamu pergi dari rumah ini, sekarang juga, perintah Rahmat dengan tegas. Susanti menolak, ia berusaha mendekati Rahmat, tetapi Rahmat menepisnya. Susanti, yang tidak pernah membayangkan kegagalan seperti ini, merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah rasa sakit yang menyebar dari dadanya, dan wajahnya mulai terasa kebas. Ia menatap cermin di dinding dan terkejut melihat bayangan dirinya. Wajahnya mulai mengerut, seolah-olah ia menua dalam hitungan detik. Ia berteriak histeris, kali ini bukan karena amarah, melainkan karena ketakutan yang mencekam. Jeritan Susanti mengoyak keheningan malam. Ia menatap bayangannya di cermin dengan ngeri, tidak percaya pada apa yang ia lihat. Wajahnya yang tadinya halus kini dipenuhi kerutan-kerutan halus, seolah-olah ia menua dalam sekejap mata. Matanya yang dulu penuh ambisi kini terlihat kosong dan tidak fokus. Ia meraba wajahnya, merasakan kulitnya yang keriput dan kering. Ketakutan itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar tak terkendali. Rahmat dan Riswati, yang terkejut dengan perubahan mengerikan itu, hanya bisa menatap Susanti dengan pandangan nanar. Riswati merasa iba. Namun ia juga merasa takut. Sementara Rahmat, yang baru saja tersadar, merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari, hukuman untuk perbuatannya bukan hanya ia yang menanggungnya, tetapi juga Susanti. Aku tidak ingin seperti ini, gumam Susanti, suaranya parau. Air mata mengalir deras dari matanya, membasahi pipinya yang keriput. Ini semua salahmu. Kamu yang membuatnya kembali. Ia menunjuk Riswati dengan jari yang gemetar, matanya penuh dengan kebencian dan keputusasaan. Namun, Rahmat tidak bisa lagi membiarkan Susanti menyalahkan orang lain. Sudah cukup, Susanti. Ini semua karena perbuatanmu sendiri. Kamu yang memilih jalan ini, kata Rahmat dengan suara tegas. Mendengar kata-kata itu, Susanti tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Pikirannya yang sudah rapuh kini benar-benar hancur. Ia mulai tertawa dan menangis secara bergantian, menunjuk-nunjuk bayangannya di cermin dan berteriak-teriak tidak jelas. Ia berlari keluar dari kamar, menuruni tangga, dan melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Riswati mencoba mengejarnya, namun Rahmat menahannya. Sudah, biar dia pergi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Rahmat, suaranya terdengar lelah dan penuh penyesalan. Susanti berlari tanpa arah. Ia menembus semak-semak. Kakinya tergores, dan pakaiannya robek. Ia terus berlari, pikirannya dipenuhi dengan kilasan-kilasan masa lalu.
Ia ingat bagaimana ia dulu mendambakan kehidupan yang lebih baik, bagaimana ia nekat mendatangi Ki Gede, dan bagaimana ia melakukan ritual-ritual itu. Sekarang, semua itu terasa sia-sia. Ambisinya telah menghancurkan dirinya sendiri. Ia tiba di depan gubuk Ki Gede, namun gubuk itu sudah kosong. Hanya ada tumpukan kayu lapuk dan sisa-sisa sesajen yang sudah membusuk. Ki Gede sudah pergi, dan tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Susanti terduduk di tanah, meratap. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa siapapun yang bisa ia salahkan. Berita tentang kegilaan Susanti menyebar dengan cepat di desa. Beberapa orang melihatnya berkeliaran di pinggir hutan dengan pakaian compang-camping dan wajah yang menua. Mereka bercerita, Susanti sering bergumam tidak jelas, menyebut-nyebut nama Rahmat. Penduduk desa percaya, itu adalah hukuman dari alam karena ia berani bermain-main dengan ilmu hitam. Kisah Susanti menjadi legenda. Sebuah cerita menakutkan yang diceritakan dari mulut ke mulut sebagai peringatan bagi siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sementara itu, di rumah Rahmat, suasana terasa sangat sunyi. Rahmat duduk di sofa, memegang kepalanya, dan menatap kosong ke depan. Riswati duduk di sampingnya, memegang tangannya. Ia tahu, suaminya sedang menanggung beban yang sangat berat. Rahmat bukan hanya menyesali perbuatannya, tetapi ia juga merasa bertanggung jawab atas nasib Susanti. Ia kini menyadari, ambisinya telah menghancurkan tidak hanya satu, tetapi dua kehidupan. Ia telah kehilangan dirinya sendiri, dan Susanti telah kehilangan segalanya. Penyesalan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada pelet apapun. Keheningan malam terasa sangat berat di antara Rahmat dan Riswati. Setelah kepergian Susanti yang penuh keputusasaan, mereka duduk dalam diam di ruang tengah rumah yang kini terasa begitu asing. Riswati terus memegangi tangan Rahmat yang dingin, merasakan getaran halus dari tubuhnya. Ia tahu, Rahmat yang ia cintai kini sudah kembali. Namun ia juga tahu, ada luka mendalam yang menggores hatinya. "Maafkan aku, Ris," ujar Rahmat akhirnya. Suaranya parau dan penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua terasa kabur. Yang aku ingat hanya kekosongan, lalu tiba-tiba wajahmu muncul, dan semuanya kembali. Riswati mengusap lembut punggung tangan Rahmat. "Aku tahu, Mas. Kiai bilang kamu korban dari ilmu pelet. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi, aku sudah melukaimu. Aku sudah mengusirmu, dan aku sudah menghancurkan hidupku sendiri. Bagaimana mungkin kamu bisa memaafkan semua itu?" tanya Rahmat, matanya berkaca-kaca. Riswati menatap suaminya lekat-lekat. "Aku memang terluka, Mas. Sangat terluka. Tapi aku juga melihat kamu menderita. Aku tahu kamu tidak berniat melakukan semua itu. Aku masih mencintaimu, Mas." Mendengar kata-kata itu, Rahmat memeluk Riswati erat-erat. Ia menangis, melepaskan semua rasa bingung, penyesalan, dan rasa bersalah yang selama ini membelenggunya. Riswati membalas pelukan itu, membiarkan suaminya menumpahkan segala emosinya. Setelah tangis Rahmat mereda, mereka duduk terpisah, masih dengan tangan yang saling menggenggam. "Lalu, sekarang kita harus bagaimana?" tanya Rahmat. "Apakah kita bisa memperbaiki semuanya?" Riswati terdiam sejenak. "Aku tidak tahu, Mas. Ini tidak akan mudah. Tapi kita bisa mencoba, kan?" Rahmat mengangguk. "Ya, kita harus mencoba. Aku akan melakukan apapun." "Tapi aku merasa kita tidak bisa lagi tinggal di sini," lanjut Riswati. "Terlalu banyak kenangan buruk, dan..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun Rahmat tahu apa yang dimaksudnya. Bayangan Susanti yang kini menjadi gila dan berkeliaran di desa akan selalu menghantui mereka. Setiap kali mereka melihat kebun sawit yang luas, mereka akan teringat pada khilafan Rahmat dan ambisi Susanti yang berujung tragis. "Kamu benar," kata Rahmat. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus pergi. Kita harus memulai semuanya dari awal." Mereka berdua menghabiskan sisa malam itu dengan membicarakan masa depan. Mereka sadar, hubungan mereka tidak akan bisa pulih sepenuhnya dalam satu malam. Ada luka-luka yang harus disembuhkan, kepercayaan yang harus dibangun kembali, dan kenangan buruk yang harus dilupakan. Namun, setidaknya, mereka kini memiliki kesempatan untuk mencoba.
Rahmat berjanji pada Riswati bahwa ia akan menebus semua kesalahannya. Ia akan menjadi suami yang lebih baik, dan ayah yang lebih baik bagi anak mereka. Ia juga berjanji untuk meninggalkan semua urusan di Kalimantan ini dan memulai bisnis baru di tempat lain. Mereka memutuskan untuk kembali ke Jawa, ke kampung halaman Riswati, dan membangun kehidupan baru di sana. Tempat yang jauh dari bayangan Pangkanang, jauh dari bayangan Susanti yang malang. Fajar mulai menyingsing, sinarnya perlahan menembus jendela. Cahaya itu seolah membawa harapan baru bagi mereka berdua. Rahmat dan Riswati saling menatap. Mereka melihat kelelahan di mata masing-masing, namun juga melihat secercah harapan. Mereka tahu, jalan di depan tidak akan mudah, namun setidaknya, mereka akan melaluinya bersama. Mereka akan mencoba memperbaiki semua yang telah hancur, dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Keputusan Rahmat dan Riswati untuk meninggalkan Kalimantan sudah bulat. Mereka sadar, kebahagiaan sejati tidak akan pernah mereka temukan di tempat yang penuh dengan kenangan buruk dan bayangan gelap. Sejak malam itu, Rahmat mulai mengurus segala urusan bisnisnya. Ia menjual semua asetnya yang tidak bisa ia bawa, termasuk perkebunan sawitnya yang luas. Banyak rekan bisnisnya yang heran dengan keputusan mendadak ini, namun Rahmat hanya menjawab bahwa ia ingin kembali ke kampung halaman untuk fokus pada keluarga. Ia juga memutuskan untuk memberikan sebagian besar hasil penjualannya kepada para pekerja dan penduduk desa. Rahmat merasa ia berutang budi, dan ia ingin menebus kesalahannya, meskipun ia tahu uang tidak akan bisa menghapus semua yang telah terjadi. Ia ingin memastikan bahwa setelah ia pergi, warga desa tidak akan kesulitan. Keputusan itu disambut dengan haru oleh para penduduk desa. Mereka melihat Rahmat yang asli, Rahmat yang baik hati, kini sudah kembali. Riswati, di sisi lain, mulai mengemasi barang-barang. Ia memasukkan pakaian, mainan anaknya, dan kenangan-kenangan kecil yang masih ia simpan dari awal pernikahan mereka. Saat ia melihat sekeliling rumah mewah itu, ia merasakan perasaan yang campur aduk. Dulu, ia pernah membayangkan hidup bahagia di rumah ini. Namun kini, rumah ini terasa seperti sangkar emas yang dipenuhi dengan kesedihan. Ia ingin segera pergi, meninggalkan semua jejak masa lalu. Sebelum pergi, Rahmat mengajak Riswati dan anaknya untuk berpamitan kepada beberapa tetangga dan teman dekat. Mereka mengunjungi rumah Buminah, kenalan Riswati, untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Mereka juga berpamitan kepada tetua desa yang sempat memberikan nasihat. Dalam setiap perjumpaan, Rahmat selalu meminta maaf jika ada salah kata atau perbuatan selama ia berada di sana. Ia ingin pergi dengan hati yang bersih. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati mereka. Itu adalah Susanti. Setiap kali Rahmat dan Riswati melewati pinggir hutan, mereka selalu melihat bayangan Susanti dari kejauhan. Gadis itu kini terlihat seperti hantu, berjalan tanpa alas kaki, rambutnya acak-acakan, dan matanya menatap kosong ke depan. Wajahnya yang keriput dan senyumnya yang tidak karuan membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Rahmat merasakan penyesalan yang teramat sangat setiap kali melihatnya. Ia sadar, kehidupan Susanti hancur karena ambisi yang salah, dan ia adalah salah satu penyebabnya. Pada hari keberangkatan mereka, suasana di pelabuhan terasa haru. Beberapa pekerja dan teman Rahmat datang untuk mengantar. Mereka menaiki kapal feri yang akan membawa mereka kembali ke Jawa. Rahmat menggandeng tangan Riswati dan memeluk anaknya erat-erat. Ketiganya berdiri di dek kapal, menyaksikan pelabuhan dan desa yang perlahan menjauh. Rahmat menatap ke belakang, memandang desa yang dikelilingi hutan lebat itu. Ia melihat rumahnya yang megah kini terlihat kecil. Ia juga melihat perkebunan sawitnya yang luas, yang tadinya merupakan sumber kebahagiaan dan kekayaannya, kini terasa seperti monumen kegelapan. Ia tahu, ia harus meninggalkan semua itu, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia harus melepaskan semua penyesalan, semua kesalahan, dan semua kenangan buruk di tempat itu. Riswati, yang berdiri di sampingnya, juga merasakan hal yang sama. Ia menggenggam tangan Rahmat lebih erat. Ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Penyembuhan tidak akan terjadi dalam semalam. Tetapi, ia merasa yakin, selama mereka bersama, mereka bisa melewati semuanya. Mereka akan membangun kembali kepercayaan yang hilang dan menciptakan kenangan baru yang lebih bahagia. Saat kapal berlayar menjauh, mereka menatap cakrawala yang luas,
menyambut babak baru dalam hidup mereka yang jauh lebih menjanjikan. Setelah kepergian Rahmat dan keluarganya, desa kembali ke suasana lamanya. Namun, ada satu sosok yang kini menjadi bayangan menakutkan bagi penduduk. Susanti, gadis yang tadinya biasa-biasa saja, kini menjadi legenda kelam yang diceritakan dari mulut ke mulut. Wajahnya yang keriput dan tubuhnya yang kurus kering membuatnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Pakaian compang-camping dan rambut yang gimbal menutupi sebagian wajahnya. Ia sering terlihat berkeliaran di pinggir hutan, sesekali tertawa sendiri atau bergumam tak jelas. Para ibu-ibu melarang anak-anak mereka bermain terlalu dekat dengan hutan. Kisah Susanti digunakan sebagai peringatan. Lihatlah apa yang terjadi jika kamu terlalu berambisi dan menggunakan cara yang salah, bisik mereka. Mereka percaya, Susanti adalah korban dari ilmu yang ia mainkan. Ilmu pangkanang, yang dulu hanya menjadi bisikan, kini menjadi sebuah kenyataan pahit yang dapat dilihat semua orang. Cerita tentang Susanti dan peletnya menyebar luas, menciptakan ketakutan di hati setiap penduduk. Suatu sore, seorang petani bernama Pak Kardi sedang mencari kayu bakar di dekat pinggir hutan. Ia melihat Susanti duduk di bawah pohon beringin yang sama tempat ia bertemu Ki Gede dulu. Susanti tampak sedang berbicara dengan bayangan, air matanya menetes. Ia terdengar menyebut-nyebut nama Rahmat dan menyesali perbuatannya. Mengapa kau meninggalkanku?" bisiknya. Suaranya parau dan serak. Pak Kardi yang merasa kasihan mencoba mendekat. Namun Susanti langsung bangkit dan lari, menghilang ke dalam lebatnya hutan. Penduduk desa mencoba membantunya. Beberapa orang datang ke lokasi tempat Susanti sering terlihat, membawa makanan dan pakaian bersih. Namun, Susanti tidak pernah mau menerima. Ia akan lari dan bersembunyi. Ia seperti telah kehilangan akal sehatnya, tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Ia hanya hidup dalam dunianya sendiri yang penuh dengan penyesalan dan keputusasaan. Pohon beringin raksasa di dekat gubuk Ki Gede menjadi saksi bisu atas kehancuran Susanti. Di sana, ia menghabiskan sebagian besar waktunya, seolah-olah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Kadang-kadang ia terlihat menari-nari sendiri, di lain waktu ia terlihat menangis sejadi-jadinya. Warga desa menjulukinya sebagai penunggu pohon beringin. Mereka takut, tetapi juga merasa iba. Mereka tahu Susanti adalah korban dari dirinya sendiri, dari ambisi yang buta dan keputusan yang salah. Kisah Susanti bukan hanya menjadi legenda menakutkan, tetapi juga menjadi cermin bagi banyak orang. Mereka menyadari, hidup sederhana di desa dengan kejujuran dan kerja keras jauh lebih berharga daripada kekayaan yang didapat dengan cara curang. Mereka melihat bagaimana ambisi bisa menghancurkan seseorang dari dalam, mengubahnya menjadi sosok yang tidak lagi mereka kenali. Seiring berjalannya waktu, bayangan Susanti perlahan menghilang. Ia tidak lagi terlihat di pinggir hutan. Beberapa orang mengatakan ia masuk lebih dalam ke dalam hutan, yang lain percaya ia telah meninggal. Namun, tidak ada yang berani mencari tahu. Kisahnya tetap hidup, menjadi bagian dari cerita-cerita rakyat yang diceritakan kepada anak cucu. Di balik semua kegelapan ini, desa kembali menemukan kedamaiannya. Perkembangan pesat yang dibawa oleh Rahmat memang tidak bisa dihindari, tetapi nilai-nilai lama tentang kejujuran dan kerja keras kembali ditekankan. Tanpa kehadiran Rahmat yang kini telah pergi, dan tanpa bayangan menakutkan dari Susanti yang gila, desa itu seolah telah dibersihkan dari aura negatif. Mereka semua, secara tidak langsung, belajar dari sebuah cerita yang pahit dan tragis tentang ambisi dan ilmu hitam yang merusak segalanya. Babak ini menjadi penutup sebuah era, dan pembuka untuk kehidupan yang baru, yang diharapkan lebih damai dan tentram. Jawa menyambut Rahmat dan Riswati dengan cuaca yang lebih sejuk dan suasana yang terasa familiar. Kembali ke kampung halaman Riswati, mereka memulai kehidupan dari nol. Rahmat memutuskan untuk menjual sisa asetnya yang masih ada dan memulai bisnis kecil-kecilan di bidang perikanan, memanfaatkan lokasi kampung yang dekat dengan laut. Bisnisnya memang tidak sebesar perkebunan sawit, tetapi ia mengerjakannya dengan hati yang tenang dan jujur. Setiap pagi, Rahmat pergi ke pelabuhan, berinteraksi dengan para nelayan, dan belajar banyak hal baru. Ia tidak lagi terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan. Kini, fokus utamanya adalah keluarga. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Riswati dan anak mereka. Mereka sering berjalan-jalan di tepi pantai, menyaksikan matahari terbenam, dan membangun kembali jembatan komunikasi yang sempat hancur.
Riswati merasa bersyukur. Rahmat yang sekarang adalah Rahmat yang dulu ia cintai, bahkan lebih baik. Ia menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih menghargai kebersamaan. Luka di hati Riswati memang tidak hilang sepenuhnya, tetapi secara perlahan mulai terobati. Ia menyadari, cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengampunan dan kesediaan untuk memulai kembali. Anak mereka, yang awalnya bingung dengan perubahan mendadak ini, kini merasa lebih bahagia. Ia memiliki ayahnya kembali, ayah yang selalu ada untuknya, yang menemaninya bermain dan mendengarkan ceritanya. Rahmat sering membawanya memancing atau membuat istana pasir di pantai. Momen-momen sederhana itu terasa jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah mereka miliki di Kalimantan. Suatu malam, Rahmat dan Riswati duduk di teras rumah mereka yang sederhana. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang menenangkan. Rahmat menggenggam tangan Riswati. "Terima kasih, Ris. Terima kasih sudah kembali dan memberiku kesempatan kedua," katanya tulus. Riswati tersenyum. "Kita melaluinya bersama, Mas. Semua yang terjadi adalah pelajaran berharga bagi kita. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi," lanjut Rahmat. "Tapi aku berjanji, aku akan menjadikannya sebagai pengingat. Pengingat bahwa ambisi yang buta bisa menghancurkan segalanya. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu." Mereka tahu, kisah di Kalimantan akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Bayangan Susanti, yang kini menjadi gila dan terlantar, akan terus menghantui Rahmat. Namun, ia tidak lagi merasa bersalah. Ia kini sadar, Susanti adalah korban dari dirinya sendiri, dan ia tidak bisa melakukan apa-apa selain mendoakannya. Mereka membangun kehidupan baru yang didasari pada cinta, kejujuran, dan kesederhanaan. Mereka tidak lagi dikejar oleh harta atau kekuasaan. Yang mereka kejar adalah kebahagiaan sejati, yang mereka temukan dalam kebersamaan dan kedamaian hati. Kisah tentang Pangkanang, ambisi Susanti, dan kehilafan Rahmat, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang kelam. Mereka belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Susanti memilih jalan yang salah demi ambisi, dan ia harus menanggung hukuman yang berat. Rahmat dan Riswati, di sisi lain, memilih jalan pengampunan dan perbaikan, dan mereka menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup mereka kini ibarat perahu kecil yang berlayar tenang di lautan luas, tidak lagi dihempas badai, melainkan dipandu oleh bintang-bintang harapan yang bersinar terang di langit malam. Mereka kini tahu, rumah sejati bukanlah sebuah bangunan megah, melainkan tempat di mana cinta dan ketulusan berada. Kisah Susanti, Rahmat, dan Riswati berakhir di titik di mana masing-masing karakter menemukan konsekuensi dari pilihan hidup mereka. Susanti, yang terjerumus dalam ambisi buta dan nekat menggunakan jalan pintas melalui ilmu hitam, harus menerima hukuman paling berat. Ia tidak hanya kehilangan akal sehatnya dan menua secara fisik, tetapi juga kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Kisahnya menjadi pengingat mengerikan bahwa godaan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan seringkali berujung pada kehancuran yang lebih parah. Kekayaan yang ia dambakan tidak pernah menjadi miliknya, dan kebahagiaan yang ia bayangkan hanyalah ilusi. Di sisi lain, Rahmat dan Riswati, setelah melewati badai yang hampir merenggut pernikahan mereka, menemukan kembali arti cinta dan keluarga. Rahmat, sebagai korban pelet, harus menanggung penyesalan mendalam atas perbuatannya saat berada di bawah pengaruh ilmu hitam. Namun, ia memilih jalan penebusan. Ia berani meninggalkan kekayaan, kenyamanan, dan masa lalu yang kelam untuk membangun kembali hidupnya dari awal. Keputusannya untuk meminta maaf dan memulai lembaran baru bersama Riswati menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan memperbaiki kesalahan. Riswati, sosok yang paling menderita dalam cerita ini, adalah pilar kekuatan yang sesungguhnya. Ia tidak membalas dendam atau menyerah pada keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk berjuang demi cintanya dan keluarganya. Keberaniannya untuk kembali ke Kalimantan, menghadapi Susanti, dan menyelamatkan suaminya adalah bukti kekuatan cinta yang tulus. Ia mengajarkan bahwa mengampuni dan memberi kesempatan kedua adalah kunci untuk menyembuhkan luka dan membuka pintu kebahagiaan. Kisah Pangkanang bukan sekadar cerita horor tentang pelet dan ilmu hitam. Ini adalah cermin yang merefleksikan nilai-nilai penting dalam hidup. Pertama, ia mengajarkan tentang bahaya ambisi yang tak terkendali.
Susanti adalah contoh nyata bagaimana keinginan yang berlebihan bisa membutakan akal sehat dan mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Kedua, cerita ini menyoroti pentingnya kejujuran dan ketulusan. Rahmat dan Riswati menemukan kembali kebahagiaan mereka bukan dari harta benda, tetapi dari hubungan yang didasari kejujuran, pengampunan, dan cinta yang tulus. Pada akhirnya, Rahmat dan Riswati berhasil meninggalkan bayang-bayang masa lalu di Kalimantan. Mereka memulai babak baru di Jawa, hidup sederhana namun penuh kedamaian. Mereka belajar bahwa rumah sejati bukan diukur dari kemegahan bangunan, tetapi dari hangatnya hati orang-orang di dalamnya. Mereka sadar, kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yang mereka lalui bersama, dengan segala tantangan dan pelajaran yang ada. Kisah mereka berakhir dengan sebuah pengingat bahwa setiap akhir adalah awal yang baru, dan setiap kesalahan adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.